Siti Nurbaya, cinta yang terhalang adat dalam sejarah dan sastra. Kisah Siti Nurbaya, yang terkenal dengan tema cinta yang terhalang oleh adat dan kesewenang-wenangan, adalah salah satu karya sastra paling berpengaruh di Indonesia. Novel Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai ditulis oleh Marah Rusli dan diterbitkan pertama kali pada tahun 1922. Cerita ini bukan hanya kisah fiktif, tetapi juga menggambarkan kenyataan sosial yang dihadapi masyarakat Indonesia pada masa kolonial, terutama terkait dengan sistem feodal dan adat yang mengikat. Latar belakang sosial dan budaya. Pada awal abad ke-20, ketika novel ini ditulis, Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda, dan masyarakatnya sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang hierarkis dan kaku. Di banyak daerah, termasuk Minangkabau, adat istiadat memainkan peran penting dalam menentukan nasib individu. Perjodohan yang diatur oleh orang tua, kekuasaan para tokoh masyarakat, serta struktur feodal yang menindas membuat banyak orang tidak dapat memilih jalannya sendiri, terutama dalam urusan pernikahan. Dalam konteks ini, novel Siti Nurbaya mencerminkan perjuangan antara kebebasan individu dan kekuasaan adat. Melalui kisah Siti Nurbaya, Marah Rusli mengkritik keras sistem adat yang kaku dan tidak adil, serta praktik-praktik yang seringkali menindas kaum perempuan. Sinopsis kisah Siti Nurbaya. Siti Nurbaya adalah seorang gadis Minangkabau yang mencintai pemuda bernama Samsul Bahri. Keduanya telah saling mengenal sejak kecil dan berharap untuk menikah di kemudian hari. Namun, nasib berkata lain. Orang tua Siti Nurbaya, Baginda Sulaiman, terjerat utang kepada seorang rentenir kaya bernama Datuk Meringgih. Demi melunasi utang tersebut, Datuk Meringgih memaksa Baginda Sulaiman untuk menyerahkan Siti Nurbaya sebagai istri. Meski Siti Nurbaya mencintai Samsul Bahri, ia terpaksa menikah dengan Datuk Meringgih demi menyelamatkan ayahnya dari kebangkrutan. Pernikahan yang tak diinginkannya ini menjadi simbol pengorbanan perempuan di bawah tekanan adat dan kesewenang-wenangan sosial. Pada akhirnya, Siti Nurbaya meninggal karena racun yang diduga direncanakan oleh Datuk Meringgih. Sementara itu, Samsul Bahri yang patah hati meninggalkan kampung halamannya dan masuk ke dinas militer. Setelah bertahun-tahun, Samsul Bahri kembali dengan identitas baru sebagai Letnan Mas. Dalam klimaks cerita, Samsul Bahri berhasil membalas dendam atas kematian Siti Nurbaya dengan membunuh Datuk Meringgih dalam pertempuran. Realitas sosial yang diungkap dalam cerita. Meskipun kisah Siti Nurbaya adalah fiksi, Marah Rusli menggambarkan realitas yang terjadi di masyarakat Minangkabau pada waktu itu. Perempuan seringkali menjadi korban dalam perjodohan yang diatur tanpa memperhatikan perasaan atau kehendak mereka. Pernikahan tidak dilihat sebagai pilihan individu, tetapi sebagai cara untuk mempertahankan status sosial, kehormatan keluarga, atau bahkan menyelesaikan masalah ekonomi seperti yang dialami oleh Baginda Sulaiman. Kritik Marah Rusli dalam novel ini mencerminkan pemikirannya sebagai bagian dari kaum muda di Minangkabau yang menentang adat yang kaku dan tidak berpihak kepada hak-hak individu. Melalui kisah ini, ia menyuarakan pentingnya perubahan sosial dan perlunya memperjuangkan kebebasan individu, terutama dalam hal cinta dan pernikahan. Siti Nurbaya sebagai simbol emansipasi perempuan. Siti Nurbaya, dengan segala penderitaan yang ia alami, telah menjadi simbol perjuangan perempuan melawan kekuatan adat yang mengekang kebebasan mereka. Meski pada akhirnya ia tidak berhasil melawan takdirnya, keberanian dan pengorbanannya telah membuka mata banyak orang tentang pentingnya kebebasan perempuan untuk menentukan nasib mereka sendiri. Kisah Siti Nurbaya juga sering dikaitkan dengan gerakan emansipasi perempuan di Indonesia yang mulai berkembang pada awal abad ke-20, terutama setelah peran penting era Kartini dalam memperjuangkan pendidikan dan hak-hak perempuan. Meski berlatar belakang budaya yang berbeda,
Perjuangan Siti Nurbaya untuk melawan sistem yang mengekangnya memiliki kesamaan dengan semangat emansipasi yang diusung oleh para tokoh perempuan Indonesia lainnya. Kesimpulan, Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai adalah lebih dari sekadar kisah cinta tragis. Novel ini menggambarkan ketidakadilan sosial yang terjadi di bawah tekanan adat dan kekuasaan ekonomi, serta memberikan kritik terhadap sistem perjodohan yang mengekang hak-hak individu. Melalui kisah Siti Nurbaya, Marah Rusli berhasil menciptakan karya sastra yang tidak hanya menjadi klasik dalam dunia literatur Indonesia, tetapi juga menjadi cermin dari realitas sosial yang perlu diperbaiki. Legenda Siti Nurbaya terus hidup dalam budaya populer Indonesia sebagai simbol cinta yang terhalang oleh adat, serta perjuangan perempuan untuk memperoleh kebebasan dan hak-hak mereka.